Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Purnamasari. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan PPT saya dengan judul Adaptasi Intrauterin dan Ekstrauterin. Selama berada di dalam rahim, bayi hidup dalam lingkungan yang hangat, terlindungi, dan seluruh kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh ibu melalui plasenta. Saat lahir, bayi harus bernapas sendiri, mengatur suhu tubuh, menerima nutrisi secara oral, serta menyesuaikan sistem sirkulasi darahnya. Apabila proses adaptasi ini terganggu, bayi beresiko mengalami gangguan serius seperti aspeksia, hipotermia, hingga kematian. Adaptasi intrauterin adalah proses penyesuaian fisiologis selama berada di dalam rahim ibu. Pada masa ini, seluruh sistem tubuh bayi berkembang dan berfungsi dengan cara yang berbeda dibandingkan setelah lahir. Oksigen dan nutrisi diperoleh melalui plasenta, sementara sisa metabolisme juga dikeluarkan melalui plasenta. Paru-paru bayi belum berfungsi untuk bernapas, sehingga sirkulasi darah menanggung jalur khusus seperti foramen ovale dan ductus arteriosus. Setelah itu, suhu tubuh bayi tetap stabil karena mengikuti suhu tubuh ibu. Dengan demikian, kehidupan intrauterin sangat bergantung pada kondisi ibu dan fungsi plasenta. Adaptasi ekstrauterin merupakan proses penyesuaian bayi setelah lahir agar dapat hidup di luar rahim secara mandiri. Begitu lahir, hubungan dengan plasenta terputus hingga bayi harus segera bernapas sendiri dan mengaktifkan sistem tubuhnya. Tarikan napas pertama merupakan momen penting karena menyebabkan paru-paru mengembang dan mulai berfungsi sebagai alat pernapasan. Selain itu, bayi juga harus mampu mempertahankan suhu tubuhnya, menerima nutrisi melalui proses menyusu, serta beradaptasi dengan rangsangan lingkungan luar. Proses adaptasi ini terutama terjadi pada menit hingga jam pertama setelah kelahiran. Perubahan fisiologis utama. Perubahan paling signifikan pada bayi baru lahir terjadi pada beberapa sistem tubuh. Pada sistem pernapasan, paru-paru yang sebelumnya terisi cairan akan mengembang dan alveoli terbuka saat bayi menarik napas pertama. Pada sistem sirkulasi, aliran darah mengalami perubahan besar dengan penutupan foramen oval dan ductus arteriosus sehingga darah mengalir ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Selain itu, bayi mulai mengatur suhu tubuhnya sendiri melalui mekanisme lemak coklat karena kemampuan menggigil belum efektif. Sistem pencernaan juga mulai berfungsi ditandai dengan refleks menghisap dan menelan untuk menerima ASI sebagai nutrisi utama. Faktor yang mempengaruhi dan peran bidan. Keberhasilan adaptasi bayi baru lahir dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia kehamilan, proses persalinan, kondisi bayi saat lahir, serta adanya komplikasi seperti aspeksia. Bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki risiko adaptasi yang lebih besar. Dalam hal ini, peran bidan sangat penting. Bidan bertanggung jawab memberikan asuhan segera bayi baru lahir, menjaga kehangatan bayi, memastikan pernapasan berjalan efektif, membantu inisiasi menyusui dini, serta melakukan observasi terhadap tanda-tanda adaptasi normal maupun adanya bahaya. Tindakan bidan yang tepat dapat membantu bayi melewati masa transisi dengan aman. Kesimpulan, adaptasi intrauterin dan ekstrauterin merupakan proses fisiologis yang sangat penting bagi bayi baru lahir. Peralihan dari kehidupan yang sepenuhnya bergantung pada ibu menuju kehidupan mandiri membutuhkan penyesuaian cepat dan dari berbagai sistem tubuh. Pemahaman tentang proses adaptasi ini sangat penting bagi bidan agar mampu memberikan asuhan yang optimal, mendeteksi gangguan sejak dini, serta pencegahan komplikasi pada bayi baru lahir. Dengan asuhan kebidanan yang tepat, bayi dapat melalui masa transisi dengan baik dan